Tema hari ini keren bener ya. Compassion in action. Ya, pokoknya campur kuah sedikit ya. Agak muncrat-muncrat gitu. Jadi harus hati-hati bicaranya. Ya, ini kaitannya belas kasihan karena ada kasihan, kata dasarnya kasih. Ya, karena kita baru saja mengingat hari raya Valentine, ya, Valentin katanya untuk wilayah Salemba dan sekitarnya, ya, baru lewat kemarin. Tentu kita bukan merayakan yang bagaimana, tapi kita mengingat itu salah satu hari kasih sayang, ya. Karena itu katanya disuruh bawa coklat hari ini ya, ya itu wujud nyata dari belas kasihan, ya, belas kasihan. Cuman kita juga minta dikasihani karena itu masing-masing bawa. Nanti tuker-tukeran. Ya akhirnya kita berbelas kasihan tapi kita dibelas kasihani juga ya. Jadi asik yang begitu ya, ada timbal baliknya. Ya, itu bukan belas kasihan yang murni, tapi itu bagian dari latihan, nggak apa-apa. Oke, baik, kita akan memikirkan bersama-sama tema ini terambil dari Markus 1 ayat 40 sampai ayat 45. Ya hanya 5 ayat saja saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ayat 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Compassion in action. Apa maknanya? Ya, apa maknanya? Saya mencoba melihat di kamus, di bahasa Indonesia nggak enak banget ya di KBBI. Ya, belas kasihan dibilang rasa kasihan, sama aja gitu. Cuman ini. Jadi saya cari di kamus yang orang bule punya. Ya, lebih asik ya. Compassion lebih komprehensif. Ya. Compassion didefinisikan sebagai sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. Wah. Susah lidah ini baru makan semur jengkol begini. Kira-kira artinya kesadaran simpatik akan kesusahan orang lain. Tetapi disertai dengan hasrat atau dorongan atau keinginan, kalau orang Kristen biasanya kerinduan ya, untuk meringankannya. Ya, jadi melihat ada orang atau pihak lain yang kesusahan atau yang menderita, jadi ada dorongan untuk meringankannya. Ya, jadi compassion ini bukan sekedar kasihan. Ya, kalau kasihan sekarang mengalami pergeseran makna, apalagi di dalam pergaulan. Ya, apalagi kita yang masih muda-muda ini ya, kita kan muda semua di sini. Ya, kalau bilang kasihan deh lo, ya, itu bukan belas kasihan. Itu biasanya apa? Ejekan, olokan, atau kalau orang susah kita senang. Ya, kasihan deh lo itu kalau simpati juga masih terbatas pada perasaan iba, kasihan melihat orang.
Tetapi compassion ini atau belas kasihan ini, kesadaran simpatik, ada empatik, tetapi ada dorongan lagi, ya. Dorongan untuk melakukan. Makanya temanya bagus sekali, ya, pengurusnya nih Mbak Teni. Ada lagi kata in action, ya, yaitu aksi. Beda action dengan acting, ya. Acting itu memang aksi juga kata kerja, tetapi kalau acting yang kita pahami secara umum adalah berpura-pura menirukan seolah-olah asli, padahal itu hanya acting. Ya, karena itu temanya ini makjeleb banget, istilahnya mantap sekali ya. Compassion in action, ada dorongan tapi lalu diwujud nyatakan dalam tindakan. Karena itu saya mencoba mendefinisikan compassion in action sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran, dasar kesadaran perasaan akan penderitaan orang lain, dengan kerinduan untuk meringankannya, ya. Ada yang ingin menambahkannya, ya kan? Kalau lihat orang susah sekalian, nah kecenderungan kita begitu. Apalagi di dunia maya, ya. Kecenderungan itu selalu ditambah, ya. Kalau yang bagus ditambahin, kalau yang jelek juga ditambahin jeleknya, ya. Kayak kemarin ketika merayakan hari kasih sayang, bukan dapat putusan kasih sayang, dapat vonis mati, ya. Dapat vonis mati. Netizen bersukacita, ya, netizen plus 62. Wah, rasain, biar tahu rasa. Tetapi karena hari kasih sayang, ya, orang rumah saya bilang, bukan kematiannya yang harus dipikirkan, tapi pertobatannya. Wah, ini baru rasa sayang yang benar. Ya, bahwa kalaupun kena vonis mati, kalaupun nanti harus dieksekusi, harus bertobat dulu. Walaupun nanti harus menjalani hukuman. Tetapi yang penting kalau kita mengasihi orang itu, kita merindukan pertobatannya. Ya, merindukan pertobatannya. Ya, itulah kasih sayang yang sejati, ya, kasih sayang yang sejati. Kalau kita lihat secara etimologi, secara penggunaan kata di dalam Alkitab, kata belas kasihan ini banyak sekali digunakan di Alkitab, ya. Lebih dari 250 kali, ya, yang tersebar di seluruh penjuru Alkitab, ya. Dari Kejadian ada terus sampai ujung Alkitab, dari ujung sampai ujung, dari awal sampai akhir, tersebar di mana-mana, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Karena itu belas kasihan ini adalah sesuatu yang penting, ya, sampai ratusan kali disebutkan. Belas kasihan adalah natur ilahi, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang rahmani dan rahimi, ya. Demi nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, orang Kristen di Arab ngomongnya gitu juga. Yaitu bahasa Arab untuk Tuhan yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Karena itu memang natur Tuhan. Kalau kita baca bahkan dari penciptaan, ya, kalau mau dari penciptaan, Tuhan juga mengasihi, dikatakan bumi belum terbentuk dan kosong. Kalau pakai bahasa asli, tohu wabohu, kacau. Bumi itu kacau balau, dunia, semesta. Semesta itu kacau balau. Maka karena Tuhan berbelas kasihan, Tuhan atur, tata sedemikian rupa. Tata semesta, ya, bukan cuman tata kata, ya, tapi tata semesta. Diatur sedemikian rupa sampai Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika manusia berbuat dosa, Tuhan langsung menubuatkan akan penebusan. Kejadian 3 ayat 15, ya, yang bahasa kerennya apa? Bu Yemi tahu itu, ya. Proto evangelium itu sering kalau lagi di PA itu disebut, ya, proto evangelium. Kalau lupa kebangetan, ya. Itu benih Injil mula-mula. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Injil langsung diberitakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, ya. Jadi itu juga belas kasihan Tuhan, ya.
Bahkan ayat yang paling terkenal di dunia, ayat Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, ya kasih itu kasih yang berkorban. Ya, dengan kata lain itu juga belas kasihan itu termasuk dalam kasih itu. Ya namanya aja kasihan, ada kata kasihnya kan. Itu adalah natur Tuhan. Karena belas kasihan adalah natur Tuhan, maka ketika manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia juga sebenarnya memiliki belas kasihan yang ditanamkan oleh Tuhan karena kita gambar dan rupa Allah. Tetapi ya gambar dan rupa itu rusak, tercemar. Maka rasa belas kasihan di dalam diri manusia semakin lama semakin memudar, semakin memudar. Yang lebih membesar apa? Yang lebih menyatakan diri apa? Yaitu egoisme, egosentrisme. Ya, manusia menjadi cenderung lebih mengasihi diri dan mengasihani diri. Ya, kalau mengasihi masih oke, ya, tapi mengasihani diri selalu merasa kita adalah pihak yang perlu ditolong. Ya, enggak orang miskin, enggak orang kaya sama. Ini adalah pengaruh atau efek dari dosa di dalam hidup manusia. Siapa bilang cuman orang miskin yang minta-minta ditolong? Orang kaya juga minta. Buktinya apa? Minta keringanan pajak. Ya, minta libur pajak. Pajak lo minta libur. Ya, hanya orang kaya yang berani. Kalau orang miskin enggak perlu minta libur pun enggak kena pajak. Ya, penghasilan di bawah UMR bebas pajak. Anda tidak mau bayar pajak, gampang, teruslah gaji di bawah UMR. Ya, tidak akan kena pajak. Tapi herannya, orang yang punya duit triliunan, kalau mau investasi, nomor satu dia minta apa? Libur pajak. Ya, pemerintah juga gitu, susah goda orang kaya. Ya, cara goda orang kaya supaya berinvestasi di Indonesia adalah libur pajak. Tax holiday, waduh itu adalah libur yang jauh lebih enak daripada kita cuti libur. Cuti libur kagak dapat uang makan, ya kan. Tapi kalau cuti pajak, waduh menang banyak, ya menang banyak. Bebas PPh 21, PPh 23 ya. Nah, saya juga nggak hafal, cuma saya ingat dulu saya waktu kerja kena PPh, ya pajak perorangan ya. Kalau nggak salah PPh 21, saya lupa tuh. Yang saya ingat gaji dipotong itu aja untuk pajak, ya. Ada tax holiday. Habis itu ada apa lagi? Tax amnesty. Itu semua produk-produk yang dibuat oleh negara supaya orang kaya jadi ringan, ya. Karena banyak yang ngumpetin, ya bahasa umumnya ngemplang pajak, ya. Ini orang-orang ekonomi paling paham ini, ya. Apalagi yang orang akuntansi ya. Ada yang baru lulus, Niko sama Yayu, ya pasti mereka lebih ahli daripada saya soal ngemplang pajak dan bagaimana caranya, mereka lebih tahu, ya. Nah, jadi itu manusia. Jangankan orang miskin, orang kaya juga merasa butuh diampuni karena selama ini menyembunyikan pajak atau tidak jujur atau melarikan uangnya di negara-negara yang penting bawa uang banyak nggak kena pajak, ya. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia. Ya termasuk orang Kristen juga. Ya 11-12 kalau ada soal duit, ya orang beriman sama enggak beriman gayanya sama, kelakuannya sama. Nah itu memalukan. Maka itu boleh dibilang patut dipertanyakan imannya. Patut dipertanyakan imannya. Karena secara sengaja itu enggak mungkin khilaf, itu pasti sengaja orang duitnya dibawa kabur supaya enggak kena pajak. Lalu setelah dibilang tax amnesty, diampuni, tidak dihitung lagi dosanya di masa lalu, maka akhirnya dia bawa pulang duitnya, dibawa dari Singapura, dibawa dari Swiss, dibawa dari negara-negara tempat parkir uang orang kaya yang nggak kena pajak. Nah, kenapa jadi ngomong pajak melulu ya? Karena banyak yang jurusan pajak di sini ya. Nah, itu kecenderungan manusia. Kita lebih senang ditolong daripada menolong. Kalau teorinya sih adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi ternyata kita lebih senang menerima kok daripada memberi. Ya, iya kan? Ya namanya juga manusia. Ya. Pendeta senang nggak diberi? Senang. Ya, tapi bukan
diberi yang waktu saya sekolah dulu, gue beri lu. Ya itu bukan mau dikasih duit ya, mau digampar. Ya, itu kecenderungan manusia. Selama kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, ada kecenderungan itu juga, ada dorongan dan godaan itu. Nah, itulah yang harus diperangi. Karena menurut firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kok nggak ganti rupanya di sini ya. Nah, pembelajaran mengenai belas kasihan. Yang perlu kita minta belas kasihan terus itu adalah memohon belas kasihan itu dari Tuhan, bukan dari pemerintah, bukan dari orang lain. Ya, kalau kepada Tuhan kita memang harus terus meminta belas kasihan, bukan meminta-minta ya, tapi meminta belas kasihan Tuhan. Seperti orang kusta itu, ya, saya suka sekali cara dia meminta, memohon belas kasihan Tuhan. Bahkan bukan lagi meminta ya, memelas. Wah, memelas ini lebih dalam kata-katanya. Memohon dengan sangat itu, memelas itu. Memohon dengan sangat. Kita harus memelas belas kasihan kepada Tuhan. Orang kusta itu enggak maksa kepada Tuhan Yesus. Dia hanya bilang, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Ya, itu pernyataan ya, bukan pernyataan akan kemahakuasaan Yesus Kristus. Ya, bukan kalau engkau bisa enggak sih? Kalau bisa coba buktikan. Enggak gitu, kalau itu kayak memprovokasi orang. Ya, ini orang kusta ini enggak. Kalau engkau mau, dia tahu Yesus mampu. Hanya Yesus mau atau enggak, dia enggak tahu. Makanya dia memelas, memohon. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Wah, ini sikap yang benar. Ya, sikap yang benar ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ketika kita memohon belas kasihan, tentu bukan berarti kita santai-santai, enak-enakan biar Tuhan yang repot, saya enak-enak aja. Enggak gitu. Ya. Fakta bahwa orang kusta itu menemui Yesus, itu susahnya minta ampun. Ya. Kebudayaan orang Israel sejak zaman perjanjian lama, orang kusta itu disingkirkan. Ya, bahkan mereka dikasih tempat di luar dari pemukiman. Bahkan biasanya dibilang di luar kota. Di luar kota jangan pikir di Surabaya, di Ngabang, bukan ya, maksudnya di luar tembok kota sana lah. Kan kota itu dikelilingin tembok biasanya. Nah, di luar tembok kota itu dibuat misalnya pemukiman khusus orang kusta, ya. Di zaman modern aja ada gitu. Kalau yang sakitnya dianggap berbahaya, itu juga dikumpulin orang yang sakitnya sejenis. Ya, di abad 19, awal abad 20 itu ada khusus orang sakit TBC, itu kan menularnya minta ampun tuh, gampang banget. Ya, kalau sekarang Covid yang paling ditakutin ya. Kalau waktu itu TBC. Orang TBC dikumpulin, ada kayak gedung khusus gitu, TBC semua isinya. Tekanan batin cinta, ya. Ada yang tabah banyak cobaan. Pokoknya yang segala jenis TBC di situ dikumpulin. Itu dikasih nama sanatorium. Kenapa? Karena disuruh pergi, jangan gabung. Sana kamu, sana di sana, jadi sanatorium. Bukan sinitorium. Ya, sanatorium. Nah, orang Israel juga gitu. Orang kusta tuh karena dulu dianggap kusta, orang yang kena kusta itu dalam tanda kutip banyak yang menganggap karena dosa. Karena dosa. Dan kusta menular. Sebenarnya enggak menular amat menurut penelitian modern. Tapi zaman itu orang kusta itu disingkirkan. Bagaimana dia bisa bertemu Yesus? Mungkin dia kabur dari penangkaran, ya, dari tempat isolasi, ya, bisa jadi dia kabur, nggak tahu, ya, atau ada yang nolong dia, ya. Lalu dikatakan di situ dia bertemu Yesus. Ya, kalau kita lihat lukisannya dan kesan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, memang dia sendiri ketemu Yesus. Gimana tadi fotonya ya? Ini bukan foto ya, Yesus tidak sedang pencitraan. Dia sendiri, karena Yesus bilang apa? Jangan kasih tahu orang-orang ya, ya, rahasiakan, melarang keras katanya, peringatan keras. Tadi ayatnya gimana bunyinya tadi? Ada peringatan keras, ayat ke 43-44, ya. Yesus menyuruh orang itu pergi dan diberi peringatan keras. Jangan beritahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, katanya. Ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu gaya Yesus. Ya,
Kalau gaya politisi sekarang, ya, melakukan perbuatan baik jarang, sekali melakukan dia undang wartawan, ya, supaya diposting. Setelah divideokan udah, habis itu dia nggak lagi melakukan itu. Karena itu cuman untuk elektoral, meningkatkan rating, naik biar terkenal, biar terkesan dia seorang yang dermawan atau bahasa kerennya filantropis. Ya. Jadi seperti itu gayanya. Jadi orang itu sendiri, ya. Gimana bisa sendiri ketemu Yesus nggak tahu, ya, nggak diberitakan. Tapi dia itu bukan cuman minta-minta lalu dia enak-enakan aja, enggak. Dia berusaha. Ini bisa dia diusir orang nih sebelum ketemu Yesus. Tapi ternyata dia dengan upayanya, ya, bisa bertemu dengan Yesus dan langsung ngomong, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Ya. Jadi dia nggak maksa, tapi dia menyatakan keyakinannya akan kemahakuasaan Tuhan, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya, ini sikap yang benar. Bukan maksa Tuhan, saya klaim dalam nama Yesus, kalau nggak kasih Yesus yang malu, karena ada passwordnya dalam nama Yesus. Ya, nggak gitu. Memang ada juga ayat yang bilang gitu. Kalau kita doa, yakinlah bahwa engkau telah menerimanya, yakin, tapi jangan memaksa Tuhan. Ya, harus tetap jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Tapi dia nih orang dalam kasus ini dia sangat beruntung karena ternyata kehendak Tuhan sama dengan apa yang menjadi kerinduan dia, yaitu disembuhkan. Ya, kalau sekarang banyak orang kusta tidak ingin disembuhkan, tapi ingin disumbang terus. Ya, makanya kalau dibawa berobat dia kabur lagi, balik lagi ke jalanan, mengemis lagi. Ya, dia nggak mau disembuhkan, dia cuma mau disumbang. Karena kalau disembuhkan dia nggak bisa ngemis lagi, orang nggak kasihan, dia harus kerja keras untuk dapat penghasilan. Ya, jadi seperti itu. Nah, berikutnya pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, kepada sesama kita harus mengembangkan sifat belas kasihan. Tadi antara kita dengan Tuhan. Sekarang antara kita dengan sesama. Nah, ini yang perlu diperangi, yang perlu diperjuangkan. Karena natur manusia inginnya dikasihani. Ya. Tidak suka mengasihani. Ya. Maka ini yang gak gampang, tapi ini perjuangan, dan dari teks yang kita baca, inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Ya. Setelah kita mengerti, lalu kita harus menginternalisasi sampai ngeresep ke dalam batin kita. Sampai itu menjadi milik kita. Ya. Kita tahu betul, saya orang Kristen. Tanda dari orang Kristen salah satunya adalah memiliki belas kasihan. Dan itu harus dikembangkan dengan sengaja. Makanya kita terus memohon, bukan hanya memohon belas kasihan Tuhan, tetapi lebih jauh lagi memohon supaya Tuhan menolong kita untuk mengembangkan sifat belas kasihan itu. Ya, jadi kita semakin kalau orang susah kita merasa susah juga. Ya, merasa susah, merasa kasihan. Ya. Kalau orang kena vonis mati kita nggak bilang mampus, ya rasain, akhirnya yes bikin pesta lagi kita, ya enggak, ya yang perlu kita latih misalnya kasus kita dengar seperti itu, semoga dia bertobat dulu ya, ya soal kena hukuman ya itu sistem perundang-undangan, itu sistem undang-undang hukum pidana, ya kita nggak bisa intervensi, tapi kita bisa mendoakan kalau kita kenal. Ya kita bisa beritakan Injil, bertobat, nggak masalah. Orang-orang di samping penjahat di samping kanan Tuhan Yesus saja juga nggak sempat ngapa-ngapain lagi. Orang itu bukan lagi kena vonis, itu sedang dihukum mati, cuman belum mati aja. Ya, nah jadi mari kita kembangkan ya sifat belas kasihan. Karena manusia itu ya kalau kata pakar tata negara, manusia itu adalah homo homini lupus. Nah, ketahuan nih anak IPS. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, ya. Mau memangsa, makan siapa kita hari ini? Nah, itu sifat manusia, ya. Itu sifat manusia berdosa. Tapi kalau udah jadi Kristen nggak boleh begitu. Kalau masih gitu perlu dipertanyakan kekristenannya. Dan kita perlu melatih diri untuk bukan hanya kasihan itu jangan hanya sekedar rasa,
ya, perasaan, tetapi perlu dilatih diri untuk mewujud di dalam tindakan. Ya, mewujud di dalam tindakan. Nah, namanya latihan itu mulai dari hal yang paling kecil, ya kan? Latihan yang kecil-kecil, nggak bisa tiba-tiba spektakuler, nggak bisa. Ya, atlet-atlet itu nggak tiba-tiba juara dunia, ya. Dia mulai dari tarkam dulu, ya kalau pemain bola tahu. Tarkam, pertarungan kampung, antar kampung, ya. Baru mungkin tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota madya, provinsi, nasional, baru internasional. Nggak ada tiba-tiba orang juara dunia tanpa melalui latihan dari tingkat yang kecil, tingkat yang rendah. Begitu juga belas kasihan, ya. Mulai dari hal-hal kecil. Perhatikan pasangan kita, perhatikan orang tua kita, perhatikan anak-anak kita, ya, orang-orang di sekitar kita, rekan kerja kita, ya. Baru nanti semakin lama semakin besar setelah dilatih diri hal-hal kecil, lalu biasakan diri, ya. Kebiasaan itu nggak tiba-tiba juga, itu setelah dilakukan berulang-ulang, ya. Seperti ya ada banyak hal lah. Kalau udah namanya kebiasaan itu nggak tiba-tiba, itu dipupuk, dilakukan berulang-ulang dan setelah beberapa waktu akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan nggak susah lagi, ya, nggak susah lagi, ya. Misalnya cara main Mobile Legend gimana sih? Wah, kalau pertama pasti bingung, untuk ini tekan ini, untuk ini tekan ini, bingung. Karena apa? Belum tahu. Ya, saya baru pernah dikasih tahu tapi belum pernah nyoba, ya nggak akan jago. Ya. Belas kasihan juga gitu. Ngerti tapi nggak pernah melakukan, nggak akan jago. Setelah melakukan nggak pernah lagi melakukan, ya nggak akan jago. Tapi setelah berulang-ulang dan terus dilakukan, akhirnya jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, nggak susah lagi, gampang, ya, gampang. Nah, tapi mau sampai ke sana itu yang nggak gampang. Ya. Dan terakhirnya menumbuh kembangkan kualitas dan kuantitas, compassion in action. Baru ditumbuh kembangkan setelah udah jadi kebiasaan, kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya ditingkatkan. Ya, kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya ditingkatkan. Ya, saya ingat kadang-kadang dulu waktu saya masih muda, orang-orang tua di gereja kami, ya, orang-orang mampu nih, bukan orang susah nih, mobil punya, ya, bukan orang golongan ini, golongan duafa, bukan. Tapi tetap aja, ya, mau ibadah ke warung dulu, ya kan? Ke warung dulu, ada yang beli permen, ada yang beli rokok. Ya, gereja kami gereja yang nggak kayak di pom bensin ada tulisan dilarang merokok. Ya dulu pada merokok, pendeta juga banyak yang merokok. Kalau di sini enggak, ya. Nanti kembalinya receh-receh, ya. Begitu. Ya. Karena apa? Ya mungkin bukannya soal ini, bukan soal dosa tidak dosa, tapi soal kebiasaan. Soal kebiasaan. Kalau tidak membiasakan maka memberi itu rasa rugi. Ya. Padahal dia mampu. Kalau nggak mampu apa boleh buat. Nanti jangan sampai ngasih persembahan, besok nggak makan, anak nggak bisa naik angkot ke sekolah. Ya jangan sampai begitu juga. Ya. Maksudnya tapi harus ada asas kepantasan. Asas kepantasan. Waktu penghasilan saya katakanlah 1 juta, persembahan pantasnya berapa? Kalau penghasilan saya sebulan 50 juta, masa sama dengan waktu saya 1 juta? Ya, itu bukan hanya namanya kikir dan pelit, tapi itu namanya menghina diri sendiri dan menghina Tuhan. Ya, menghina Tuhan. Harusnya semakin besar penghasilan, semakin besar juga pemberian. Ya, nggak usah ribet-ribet, kepada Tuhan dulu lah persembahan kita, kepada orang di sekitar kita. Jangan tiba-tiba, saya mau ke Turki, mau jadi relawan, ya, boro-boro mau ke Turki, mau pulang kampung aja nabung bertahun-tahun, iya kan? Ini mau ke Turki, waduh, langsung sharing di FB, IG, TikTok. Saya mau ke Turki nih, siapa yang mau ngongkosin? Wah, itu mau jalan-jalan, ya kan? Toto ke Turki 1 hari baru ngelancong ke Paris, ya kan? Nah, itu manusia, ya, jangan sampai terjadi di sini. Nah, ya, ini secara saya
wrap up, dirangkum, ya compassion in action, ada 4 kan, ya diduakan aja udah sakit ya, ini diempatkan, ya 4 kan. Renungkan, maksudnya kita mengerti. Lakukan, kita latihan, praktikkan. Lalu sampai jadi kebiasaan, biasakan. Dan terakhirnya tadi ekspansikan, perluas, perbesar lagi. Ya, perbesar lagi. Bisa besar kalau mulai dari yang kecil. Karena sudah biasa, lama-lama meningkatkan belas kasihan itu nggak susah. Ya, kalau udah sampai tingkat ke situ. Dan kita akan cenderung akan meningkat dan meningkat. Begitu juga kalau kita menekan belas kasihan, lama-lama juga makin kecil. Akhirnya kita akan dinobatkan jadi si raja tega. Ya, jadi si raja tega. Bisa nggak? Bisa kalau kita latih terus. Jadi juga itu barang. Ya, akhirnya kita jadi si raja tega. Ya, jangan sampai kita begitu. Saya terkesan waktu ngecari ilustrasi gambar ya. Gambar ini bagus sekali, mungkin nggak terlalu jelas ya. Itu yang di dalam ini adalah berbagai yang negatif ya. Ada kesedihan, ada kehilangan, ada putus asa, kegalauan dan lain sebagainya. Ya. Tapi bukan langsung dilempar, dibuang ya, apalagi ditengking. Ya kan? Enggak. Tapi langsung dipegang dengan lembut, ya, dengan penuh perasaan. Ya, yang pegang ini tangan tulisannya attentive ya, perhatian, lalu persahabatan dengan tenang. Ada banyak hal yang baik yang di dalam tangan ini. Jadi kesannya tuh bukan disangkali, tetapi diakui itu ada, tapi lalu dipegang dengan lembut. Ya, kayak diberikan waktu, lalu ada air menetes. Jadi kesannya ini angan-angan saya ya, tapi saya rasa nggak sesat lah tafsiran saya lah dari orang yang membuat gambar itu. Sampai kayak ada kesedihan, ada rasa putus asa, sampai itu kan butuh waktu untuk memproses rasa-rasa yang negatif itu. Sampai netes, sampai akhirnya dia lega. Nah, kalau saya nangkepnya gitu, sampai lega ya, tapi bukan dipencet, dihancurkan, dipatahkan, lalu ditengking. Gimana lagi bisa ditengking orang udah dipatahkan, iya kan? Nah, tapi itu seperti tangan Tuhan. Kita dalam segala cacat-cacat kita kan udah nggak gambar yang kacau kita nih ya, gambar yang kacau. Tapi di dalam kekacauan kita, Tuhan tetap pegang, ya. Sambil Tuhan tambel-tambel lah, ada lobang-lobang bekas jerawat apa istilahnya. Ini dalam gambaran ini ya, bukan yang asli. Tuhan perbaiki gambarnya itu, ada yang retak, Tuhan bagusin, dimuluskan dan lain sebagainya. Sampai kita semakin indah, semakin mirip dengan Tuhan. Ya, tapi ya itu, setelah Tuhan lakukan itu kepada kita, giliran kita melakukan hal yang sama dengan sesama. Ya. Nah itu yang gak gampang. Kalau Tuhan kepada kita mungkin gampang ya, karena Tuhan maha kuasa. Tapi kita kepada sesama, waduh, setengah mati. Kita pasti merasa, saya aja butuh ditolong, masa saya nolong orang? Ya, saya aja perlu dikasihani, masa saya kasihan sama orang? Ya nanti enak orang itu daripada saya. Ya, ini sebagai kalimat penutup. Ya, kalimat penutup ini Mbak Teni kasih ke saya. Akhirnya saya pakai juga. Bagus sekali kata-kata ini soalnya ya. Ini peribahasa umum, ya, tapi berlaku juga di dalam iman kekristenan kita. Actions speak louder than words, ya. Karena aksi atau tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ya, karena itu actions-nya besar, kata-katanya, words-nya kecil. Ya, jadi tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ya. Boleh nggak kita jago tata kata? Boleh, tapi jangan berhenti di tata kata. Ya, karena tata kata itu hanya untuk menarik di dalam wacana, di dalam hasanah pemikiran. Wih keren ya, jago ya dia ngomong, pandai ya dia berpantun dan lain sebagainya. Ya, tetapi harus masuk di dalam tindakan. Maka selain tata kata, harus tata karya. Ya, tata karya.
Kita harus menata tindakan-tindakan kita supaya tindakan itu berbanding lurus dengan kata-kata, ya. Dan akhirnya kita memberikan impact yang positif kepada orang lain, ya. Tanpa kita ada maksud-maksud tersembunyi di dalamnya, ya. Tetapi percayalah bahwa ya kalau hukum secara umum, semakin kita berbelas kasihan, ya, orang akan semakin baik juga kepada kita. Dan masakan Tuhan nggak memperhatikan kalau kita tulus, ya. Kalau kita tulus, ya. Hubungan kita dengan orang lain akan semakin baik, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, dan kita pun akan menghargai diri sendiri dengan lebih baik, ya. Dan dengan rahmat Tuhan, ya, kita logikanya ya, kalau enggak Tuhan punya maksud khusus, kita akan semakin naik juga. Semakin naik bukan berarti semakin kaya, ya. Semakin naik di dalam diri manusia kita yang seutuhnya, ya. Semakin sadar diri, semakin bisa memberkati orang lain, ya Tuhan nanti akan bawa supaya kita bisa memberkati lebih banyak orang, ya. Kalau di WB aja kita jadi berkat, kalau Tuhan bilang, wah ini sayang nih kalau cuma taruh di WB nih. Camat Ngabang nanti, wah bagus kan. Bupati, ya lebih tinggi lagi, caleg dan lain sebagainya, nggak tahu. Ya tugas kita adalah melakukan bagian kita sekarang dengan setia, tanpa ingin apa-apa, tanpa minta apa-apa. Biar yang lainnya itu urusan Tuhan. Ya, maka sebagai salah satu aksi adalah aksi bawa coklat hari ini, ya. Sampai semangatnya saya beli coklat, istri saya beli coklat. Waduh, kebanyakan beli, ya. Akhirnya kami main makan makanan duluan, ya. Yang dibawa tetap 2. Padahal tadi malam saya beli 5. Istri saya juga beli. Wah, pesta lah kami makan makanan, ya. Tandanya apa? Belas kasihannya baru di level itu, ya. Coba disuruh bawa 2, bawanya 5, kan enak. Ini tetap yang dibawa 2, sisanya dimakan-makanin di rumah, ya. Tapi saling membagi dengan anak, ya, supaya seru. Yang anggota rumah tangga kasih makan daripada digigit tikus, ya kan, kayak gula di lantai 4. Kaget saya, kok tumpah-tumpah digigit tikus. Saya bilang harusnya tikusnya makan Tropicana Slim biar nggak kena diabetes, ya. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Mari kita bersatu dalam doa.